Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih menonton channel Kandak Nowong. Sekali lagi, channel Kandak Nowong menitik beratkan pada suara atau audio dan bukan video. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai Panembahan Senopati wafat. Orang-orang yang kalah perang melawan Senopati atau melawan Mataram banyak yang mengungsi ke Surabaya. Demikian juga dengan putra Adipati Madiun juga mengungsi ke sana. Ia sudah diambil menantu oleh Pangeran Surabaya, lalu diangkat menjadi bupati di Japau. Di Wirosobo diangkat bupati bernama Ronggo Premono. Di Kediri bupatinya bernama Pangeran Mas dan punya saudara 4. Pertama, Senopati ing Kediri. 2, Sorodipo. 3, Kentol Jejanggu. 4, Kartimoso. Sesudah Pangeran Mas meninggal, di sana diangkat bupati yang berasal dari Pangeran Surabaya bernama Ratu Jalu. Raden Senopati ing Kediri dan saudara-saudaranya sakit hatinya, lalu mengirim utusan untuk mengantarkan surat ke Mataram. Mereka bermaksud takluk dan mau mengabdi kepada Panembahan Senopati di Mataram. Utusan itu bernama Noyokarti. Surat sudah diserahkan kepada Panembahan Senopati dan dibaca. Sangat senang hatinya. Ia berkata kepada Wiromenggolo, "Wiromenggolo, datanglah ke Kediri dan jemputlah Senopati ing Kediri. Engkau saya beri teman tumenggung alap-alap, Menteri Pamajegan, Bupati Pajang, Demak, Jogorogo beserta balanya semua. Si tumenggung alap-alap, jadilah kami tua rombongan, terserah padamu. Utusan dari Kediri ini bawalah kembali. Jika nanti kamu sudah ketemu dengan Senopati ing Kediri, bawalah ke Mataram. Sedang tumenggung alap-alap, Bupati Demak dan Pajang, kalian boleh melanjutkan penyerbuan ke Rowo." Pangeran Wiromenggolo serta semua yang mendapat perintah unjuk atur bersedia terus berangkat. Sampai di Kediri, mesanggrah di dusun Pakuncen sebelah barat Kediri. Bupati Kediri yang bernama Ratu Jalu rupanya juga sudah siap menyambut datangnya musuh. Ia telah menyiagakan bala prajuritnya dengan perlengkapan perangnya. Setelah malam hari, Senopati ing Kediri, para kerabat, anak dan istrinya kira-kira 200 orang datang untuk berkumpul dengan orang-orang Mataram. Ketika Ratu Jalu tahu, ia memerintahkan untuk mengejar dan menumpas mereka. Tersusul di Kerakal, lalu terjadilah perang. Bala Mataram segera datang membantu. Ramai perangnya, tapi cuma sesaat. Bala Ratu Jalu lari masuk ke Daton, lalu menutup pintu gerbang dalam benteng. Orang-orang Mataram tidak mengejar. Putra menantu Senopati ing Kediri bernama Mas Blimbing terluka. Pangeran Wiromenggolo kembali ke Mataram, membawa Senopati ing Kediri beserta kerabatnya berhenti di Jogorogo. Ki Tumenggung alap-alap meneruskan ke Rowo. Rowo sudah takluk. Istri-istri jadi boyongan, Raja Brono dan Raja Koyo jadi jarahan. Ki Tumenggung alap-alap berangkat ke Jogorogo. Setelah berkumpul dengan Pangeran Wiromenggolo, lalu bersama dengan Senopati ing Kediri kembali ke Mataram. Hasil jarahan dan borongan, demikian pula Ki Senopati beserta saudaranya diserahkan ke Panembahan Senopati. Senopati ing Kediri sendiri diganjar rumah dan pakaian yang indah-indah, juga semua saudaranya. Senopati ing Kediri diangkat sebagai putra sulung dan sangat disayang, diberi tanah dusun seluas 2000 karya. Kala itu Panembahan Senopati hendak membuat pagar bata kota. Bahan bangunan yang dipakai bata merah dan bata putih. Sedang yang mengawasi pembangunan adalah Senopati ing Kediri. Tidak lama kemudian jadilah benteng kota yang sangat bagus, diberi sengkalan tahun 1509. Panembahan berkata dengan Senopati Kediri,
Benteng itu tidak engkau beri lubang untuk menembak. Mengapa? Jawab Senopati Engkediri, bila ada musuh datang, biarlah saya hadapi di luar negara Mataram, jangan di sini. Senopati berkata lagi, saya pernah mendengar riwayat bahwa Mataram ini kelak akan rusak oleh orang-orang dari Bangwetan. Orang Mataram akan kalah perangnya. Sudah engkau mendengar cerita itu? Senopati Engkediri menjawab, jika saya masih hidup tidak mungkin itu terjadi, sebab saya bersedia menumpas orang-orang Bangwetan. Panembahan Senopati begitu senang hatinya. Para bupati Bangwetan mengadakan kesepakatan berkumpul di Madiun berniat menggempur Mataram. Yang menjadi pembesarnya bernama Adipati Gending dan Adipati Pesagi. Mereka berangkat, rombongan dibagi dua. Adipati Gending beserta prajuritnya lewat sebelah selatan Gunung Lawu. Masing-masing bagian sangat besar jumlah prajurit dan senjatanya. Panembahan Senopati sudah diberitahu oleh mata-mata bahwa para prajurit dan bupati dari Bangwetan akan menggempur Mataram. Mendengar itu, Panembahan Senopati segera menyiapkan bala pasukannya. Para putra Sentono dan para prajurit Bupati Mataram sudah siaga. Senopati Engkediri mohon untuk menjadi panglima perang. Panembahan, jangan berangkat sendiri. Panembahan sudah mengizinkan. Prajurit besar sudah berangkat dipimpin oleh Senopati Kediri. Setelah sampai di Taji, pasukan dibagi dua. Pangeran Purboyo dengan anak buahnya akan menyambut musuh dari utara. Senopati Engkediri dari sebelah selatan menuju ke dusun Nganter. Lalu keduanya bersama berangkat. Setelah bertemu musuh, lalu terjadi perang ramai sekali. Bala prajurit Bangwetan banyak yang tewas. Dari Mataram cuma sedikit. Akhirnya Senopati bertemu dengan pamannya, terjadi perang tanding. Kedua-duanya mati bersama. Para Sentono Mataram setelah melihat peristiwa itu lalu mengamuk. Demikian pula orang-orang Bangwetan setelah mengetahui Adipati Pesagi tewas, mereka juga mengamuk. Tetapi orang Bangwetan banyak yang mati, prajurit Morat-Marit dan lari semua. Orang Mataram kembali ke Mataram membawa jenazah Ki Senopati Engkediri. Namun sebelumnya sudah mengirim utusan memberitahu kepada Panembahan bahwa Ki Senopati Engkediri gugur. Panembahan sangat sedih. Ia memerintahkan agar jenazahnya dimakamkan di Desa Wedi. Bala Mataram sudah sampai di Mataram. Panembahan lalu memberi ganjaran semua bala prajuritnya yang menang perang. Adik Senopati Engkediri yang bernama Sorodipo diangkat menjadi bupati bernama Martoloyo. Ki Jejanggu jadi adipati bernama Suponto. Kartimoso juga menjadi adipati bernama Sorodipo. Ki Masari diangkat menjadi bupati Demak. Sedang lainnya juga banyak yang diberi jabatan. Kemudian diceritakan Adipati Pati sengaja membangkang kepada Mataram. Dicegah oleh keluarga atau sentononya tidak bisa. Adipati mengirim utusan ke Mataram minta kekuasaan atas semua tanah dusun di utara Gunung Kendeng serta minta tombak dan gagangnya sebanyak 100 buah. Utusan sudah berangkat serta menyiapkan permintaan Adipati Padi. Panembahan menyerahkan tanah yang dimaksud, tetapi tombak hanya diberikan tombak saja, tidak dengan landian atau gagangnya. Utusan lalu kembali ke Padi. Sepulang utusan, Panembahan berkata kepada Adipati Mondoroko bahwa Adipati Pati akan membangkang. Ki Adipati Mondoroko sangat sedih. Sementara itu pasukan dari Pati sudah melapor kepada Gusti Adipati. Adipati Pati lalu memerintahkan untuk merampas dan menguasai tanah dusun di sebelah utara Gunung Kendeng. Semua sudah menyerah, hanya negara Demak yang membangkang, menyambut perang bersiap siaga di dalam benteng. Adipati Prakulo Adipati setelah berkumpul balanya berangkat menggempur Mataram. Barisan dari Pati sangat kejam, sepanjang jalan menjarah harta
dan memboyong perempuan-perempuan di dusun-dusun yang sudah dilaluinya. Adipati Pajang segera memberitahu Senopati Mataram kalau Adipati-pati berniat menjebol Mataram. Setelah Panembahan mendengar laporan Adipati Pajang, lalu memerintahkan putranya yang bernama Pangeran Anom, "Tole anakku, berangkatlah engkau bersama semua orang Mataram menyambut pamanmu dari Pati. Tetapi jangan dilawan dengan perang, diingatkan saja. Namun demikian jika terpaksa tidak mau, ya layani saja apa maumu. Bawalah tombakku ini." Adipati Mandoroko menyambung, "Bagaimana ini? Justru anakmu saja yang kau perintah menjemput perang. Saya kira ia tak mampu melawan Adipati-pati." Panembahan menjawab, "Paman, cucu paman saja yang saya perintah untuk menyongsong Adipati-pati, untuk saya minta sadar dan segera ingat. Jangan sampai dilanjutkan marah kepada saya. Dan saya yakin Raja Adipati-pati tak rela menelan keponakannya sendiri." Ki Mandoroko lalu terdiam. Barisan dari Pati telah tiba di Prambanan, sementara itu barisan yang lebih besar sudah sampai di desa Kemalon, beristirahat di situ. Pagi harinya perjalanan dilanjutkan. Pangeran Adipati dari Mataram juga sudah berangkat, tetapi hanya membawa prajurit yang mengawal upacara saja. Bela prajurit yang besar ditinggalkan di Prambanan. Tidak lama kemudian mereka sudah bertemu. Sang Adipati terkejut melihat seorang kesatria menyambutnya, hanya diiringi oleh orang-orang yang membawa upacara. Lama-kelamaan Adipati ingat, ternyata ia adalah putra keponakannya sendiri. Sang Adipati sangat heran hatinya dan malu. Segera menyebut dengan masih di atas kudanya dan bertanya, "Tole, bapakmu di mana dan kamu kesini, ini apa tugasmu?" Pangeran Adipati menjawab, juga masih naik kuda, "Romo masih di belakang. Saya diutus untuk mencegah paman. Niat paman ke Mataram sebenarnya tujuannya apa? Jika mau merebut negara, bukannya Mataram itu milik paman sendiri, sama juga di Pati. Paman sebaiknya kembali saja." Sang Adipati Prakulo menjawab dengan membuang muka, "Aku sudah tahu watak ayahmu. Coba menyenangkan hati saja. Sekarang kamu kembalilah. Ayahmu suruh kemari. Temuilah saya yang sama-sama tuanya." Pangeran menjawab, "Bila paman tidak mau kembali dan sudah tidak ingat punya saudara dengan Romo Prabu, saya diperintah untuk melayani kemauan paman." Adipati-pati segera mendengar kata-kata itu menjadi sangat marah. "Ayahmu itu sangat menghina diriku. Kamu bukan lawan tandingku. Yang saya ancam ayahmu akan saya ajak adu kekuatan serta keteguhan. Kamu tak mungkin mampu menandingi perangku." Pangeran Adipati Anom mendengar itu sangat tersinggung dan marah. Pamannya segera ditusuk tombak. Sang Adipati tersentak, tetapi tusukan tidak mempan. Ia berkata, "Kamu anak yang tidak tahu diri. Sudah, cepatlah kembali. Ayahmu saja yang kesini." Pangeran Adipati terus saja menusuk. Sang Adipati Prakulo merasa sakit, tetapi tidak lecet sedikit pun. Ia segera mengambil tombak. Keponakannya lalu dilempar tombak. Kena dadanya, terjatuh dari kuda, tertelungkup di tanah, pingsan. Segera dilarikan oleh prajuritnya, dibawa ke pesanggrahan di Prambanan. Prajurit yang lain segera memberitahu Panembahan Senopati. Sang Adipati-pati tetap tinggal di situ dengan seluruh prajuritnya. Letaknya dekat Kali Dengkeng, berbenteng kayu gelugu atau batang dari pohon kelapa. Panembahan Senopati setelah mendapat laporan kalau putranya terluka, sangat terkejut. Ia lalu berkata kepada istrinya dari Pati, "Nimas, adikmu sudah benar-benar lupa. Tandanya sampai hati menombak keponakannya." Istrinya menjawab, "Jika demikian,
Saya juga rela atas matinya Rayi Paduka, sebab sudah jahat. Panembahan segera berpakaian perang. Setelah selesai lalu berangkat bersama para prajuritnya. Semuanya berkuda. Perjalanannya saling mendahului. Tiba di Prambanan sudah malam. Sang Senopati beristirahat sejenak sambil mengatur barisan. Setelah sudah siaga semua, berangkatlah mereka larut malam. Ki Mondoroko tidak ketinggalan. Gerakan pasukan sudah mendekati benteng pertahanan. Pala Mataram gemuruh bersorak, bendi Kiai Bicak dipukul bertalu-talu, suaranya bergaung jauh terdengar, barisan pati geger, berlari tunggang langgang, tidak tahu tujuan. Panembahan akan masuk ke benteng, tetapi tidak menemukan pintunya. Ki Adipati Mondoroko menghunus kerisnya bernama Kiai Culik, lalu ditebaskan di benteng Glugu, rantas jadi 3. Mondoroko menunjukkan jalan ke dalam benteng kepada Senopati. Beliau segera masuk bersama seluruh prajuritnya dengan naik kuda dan mengamuk. Bala dari Pati tidak sempat membalas, akhirnya banyak yang mati. Sang Adipati dengan prajuritnya yang masih hidup dibiarkan lali, tapi terhalang oleh Kiai Dengkeng yang sedang banjir ladu. Mereka terjun ke sungai ditelan air, hanyut tak tahu rimbanya. Sang Adipati berhasil menyelamatkan diri sampai di Pati. Panembahan Senopati melacak larinya. Sesampainya di Pati, Sang Adipati lalu minta bantuan kepada bupati di sekitarnya yang dekat-dekat. Mereka juga mau membantu dan berbaris di batas kota Pati. Panembahan Senopati datang kemudian, perang pun terjadi. Orang-orang Pati kalah lagi, banyak yang tewas. Sisanya lari terjun ke sungai yang sedang banjir. Sang Adipati Pati tidak diketahui mati atau hidupnya. Bala Mataram kemudian memboyong harta dan wanita. Jebolnya Pati ditandai tahun Sengkalan 1551. Sang Senopati pulang kembali ke Mataram bersama seluruh prajuritnya membawa kemenangan. Waktu itu Panembahan Senopati lestari, selamat, sejahtera, langgeng, meraja di negara Mataram. Negaranya sangat makmur, gemah ripah, toto tentrem, kerto raharjo. Ki Mondoroko unjuk atur kepada sang Panembahan untuk menuntaskan serbuannya ke negara-negara Bang Wetan yang belum mau tunduk. Jawabannya, Paman, sekarang belum waktunya. Kelak anak cucu saya, merekalah yang menaklukkan orang-orang di Bang Wetan serta seluruh tanah Jawa, menjadi raja tanpa tanding. Saya ini cuma babat-babat saja. Kelak jika saya dipanggil di hadapan Allah yang saya beri wewenang menjadi raja di Mataram, adalah anak saya, si Jolang. Meskipun masih muda, dialah yang menurunkan benih-benih raja di Mataram. Anak-anak saya yang lain yang tidak mengindahkan pesan saya ini, biarlah terkena kutukan dari Allah. Paman dan Adi Mangkubumi yang akan kami minta untuk melantik raja cucu Paman. Ki Adipati dan Mangkubumi siap melaksanakannya. Kala itu Panembahan Senopati menjadi raja sudah 3 tahun. Panembahan lalu sakit keras, akhirnya mangkat. Dimakamkan di sebelah barat masjid, diberi sengkalan tahun 1552.